Oke teman-teman, cek. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Fikri Rido. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So seperti apa videonya? Mari kita simak sama-sama. Let's go. Indonesia akhirnya ketemu Thailand lagi, tapi kali ini satu grupnya juga ada Jepang dan Qatar. Setelah hampir 4 tahun tak bertemu di level senior, duel panas Asia Tenggara kembali tersaji di Piala Asia 2027. Rekor memang masih milik Thailand, tapi timnas Indonesia yang sekarang punya kesempatan membalikkan cerita. Betul, kita punya kesempatan untuk membalikan cerita, kita punya kesempatan untuk mengalahkan Thailand. Jadi, siapapun lawannya di Piala Asia kali ini, kita akan hajar mereka. Ya, saya sih sebagai supporter tidak melihat Thailand sebagai ancaman. Justru melihat Thailand sebagai peluang kita untuk menaikkan status kita sebagai Raja ASEAN. Ya, kalau kita bisa kasih kalah Thailand, apalagi Qatar, ya, kita bisa naik peringkat FIFA. Tidak hanya itu, kita juga bisa lolos ke babak 16 besar. Jadi yakin sekali saya kita bisa kasih kalah Thailand. Thailand bukan ancaman, Qatar itu bukan ancaman. Qatar itu ancamannya cuma satu, uang. Mereka akan sawer ke AFC. Ya, cuma itu ancamannya. Tapi kalau soal strategi permainan, mereka cetek lah itu ya. Bukan anggap remeh, tapi memang ya kenyataannya seperti itu. Nah, sekarang Jepang. Jepang nih yang agak sulit, bro. Dan kita tidak boleh anggap remeh, tapi tetap fight. Ajar habis-habisan. Media Vietnam sebut timnas Indonesia pincang. The Taho 247, salah satu media Vietnam, memunculkan pandangan yang cukup berani terkait peluang timnas Indonesia di Piala AFF 2026. Mereka menilai timnas Indonesia berpotensi tampil pincang karena tidak bisa diperkuat sederet pemain abroad. Turnamen yang tidak masuk kalender FIFA ini membuat pemain seperti Jay Itzes, Martin Pas, dan Ole Romeni sulit bergabung. Kondisi inilah yang dianggap menjadi keuntungan besar bagi Vietnam yang dinilai lebih stabil secara skuad. Bahkan media tersebut menyebut timnas mereka punya peluang besar untuk kembali mendominasi Asia Tenggara. Sebenarnya begini, mereka lupa ya, ini kan tidak masuk kalender FIFA sebenarnya ya. Piala AFF ya, itu tidak masuk kalender FIFA. Yang masuk kalender FIFA itu FIFA ASEAN Cup, turnamen setelah AFF ini. Sedangkan AFF itu kan cuma regional ASEAN, dan itu tidak masuk sama sekali dalam hitungan kalender FIFA. Jadi klub-klub dari Eropa, tempat di mana pemain-pemain kita itu bermain, itu mereka punya hak untuk tidak melepas pemain-pemain mereka. Ya, mereka punya hak loh untuk tidak melepas Jay Itzes, Kevin Dix, Verdong. Karena apa? Karena tidak masuk kalender FIFA. Beda halnya seperti FIFA Matchday, kemudian ada FIFA ASEAN Cup, itu kan masuk dalam kalender FIFA. Itu klubnya wajib melepas pemainnya. Ya, apalagi ini masuk dalam kalender FIFA. Jadi tidak ada alasan mereka untuk menahan pemain. Nah, kalau di AFF ya kita lihat AFF ini sebagai piala ciki sebenarnya. Tidak ada lagi keinginan untuk juara AFF, tapi kalau bisa juara ya syukur gitu. Tapi sekali lagi tidak melihat AFF sebagai target utama, tidak melihat AFF seperti sebagai target lah kita harus juara AFF, tidak. Tapi lihat AFF ini sebagai ajang uji coba atau pemanasan saja. Makanya pemain-pemain nanti ini yang diturunkan oleh John Hartman untuk Piala AFF itu rata-rata bermain di Liga 1, rata-rata. Ya mungkin ada Sandy Walsh, ada Ramadan Sananta yang bermain di Liga Malaysia dan Liga Thailand. Selebihnya ini pemain-pemain yang bermain di Liga 1. Tapi jangan lupa juga, pemain-pemain yang bermain di Liga 1 itu pemain keturunan. Ada Tom Haya, ada Eliano, ada Saint Patinama. Ya, jadi jangan lupa kita juga punya kekuatan pemain yang sebelumnya ini isi skuad Piala Dunia. Jadi tidak pincang-pincang amat. Dan kita punya striker-striker hebat seperti Excel Runtukahu, ada Beckham Putra. Jadi jangan anggap remeh Indonesia. Kalau anggap remeh Indonesia nanti akibatnya kalian kalah lagi. Nanti kalau kalah teriak-teriak curang lagi. Vietnam mulai songong lagi. Media Vietnam Soha nantang timnas Indonesia buat nurunin skuad terbaik di Piala AFF. Katanya sih biar bisa dibandingin sama Vietnam. Padahal di kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia udah buktiin bisa bersaing lawan tim besar kayak Australia dan Arab Saudi.
Tapi ya gitu, mereka masih aja nyorot pemain keturunan kita. Sekarang malah ngajak Indonesia main full tim di Piala AFF. Padahal kita tahu turnamen ini bukan agenda resmi FIFA. Yes, Mereka betul. bilang jika oleh Romeni dan kawan-kawan bermain di Piala AFF, tentu timnas Vietnam memiliki pesaing yang tangguh. Di Piala AFF edisi sebelumnya aja, kita turun dengan skuad muda dan hanya kalah tipis 1-0. Padahal sebelumnya mereka 3 kali berturut-turut dibantai Garuda. Jadi kalau kita turun full tim di Piala AFF, Vietnam masih bisa songong nggak? Tulis. Ya itulah, biasanya orang sombong itu lupa diri. Kenapa? Karena kita itu sebenarnya kasih kalah Vietnam itu 3 kali berturut-turut, bro. Oke, mari kita hitung-hitungan. Ini sebenarnya kita tidak mau ngomong, cuma karena medianya mereka terlalu sombong dan lupa diri, kita wajib kasih ingat gitu. Oke, 1. Piala Asia tahun 2023 kalah mereka waktu itu, oke. Kemudian kualifikasi Piala Dunia main di GBK kalah 1-0. Main lagi balas kandang main di Hanoi kalah berapa? 3-0, bro. Itu kita pemainnya tidak seperti sekarang. Ini kipernya masih Hernando Ari dan Nadeo waktu itu. Sekarang kita sudah ada Martin Paz, sudah ada Emil Laudero, pemain belakang itu udah gacor-gacor sekarang. Ya, jadi kalau kita kasih turun full squad, selesai itu Vietnam. Toh kemarin saja ya, waktu Piala AFF kita kasih turun pemain-pemain muda. Mereka ada Rafael Son, siapa? Nguyen Xuan Son. Rata-rata lah pemain-pemain seniornya mereka itu turun. Mereka hanya bisa menang 1-0. Itu pun main di kandangnya mereka juga. Jadi kalau mereka nantang Indonesia kasih turun full squad, saya pikir mereka ini lupa diri sebenarnya. Lupa diri. Terlalu sombong akhirnya lupa diri. Mereka dikalahkan terus ini. 3 kali berturut-turut di ajang resmi, bro. Bergengsi pula. Piala Asia, kualifikasi Piala Dunia kena hajar terus mereka. Sekarang mereka menantang di AFF. AFF itu bukan piala yang bergengsi lah. Itu ciki menurut orang Indonesia. Jadi tidak wajib lah Indonesia kasih turun full squad, apalagi lawan Vietnam yang tipikal permainannya itu kasar. Jadi agak sedikit berbahaya untuk pemain-pemainnya kita. Tapi cocok sebenarnya kalau Justin Hubner ikut, biar baku hantam sama si Van Hal itu. Harusnya seperti itu. Tapi tidak mungkin lah. Ini pemain-pemain kita rata-rata main di Eropa, untuk main di Piala AFF saya pikir kasihlah kesempatan untuk pemain-pemain lokal Liga 1. Jadi jangan nantang-nantang lah. Kalian bukan siapa-siapa. Lawan raksasa Asia, Timnas Indonesia punya catatan mengejutkan. Hasil drawing Piala Asia 2027 yang digelar Sabtu, 9 Mei 2026 dini hari, Oke. menempatkan Timnas Indonesia di grup F bersama 3 lawan berat, yakni Jepang, Qatar, dan Thailand. Drawing ini langsung memunculkan anggapan bahwa Indonesia kembali masuk grup neraka karena harus menghadapi 2 kekuatan besar Asia serta rival sesama Asia Tenggara. Meski berat, Indonesia punya catatan menarik dalam pertemuan melawan negara-negara tersebut. Timnas Indonesia pernah mencatat kemenangan bersejarah atas Qatar dengan skor 2-1 pada ajang Piala Asia 2004. Indonesia juga pernah menundukkan Thailand 5-2 secara dramatis di final SEA Games 2023 setelah melalui babak tambahan waktu. Sementara melawan Jepang, Indonesia tercatat beberapa kali meraih kemenangan, termasuk kemenangan ikonik 7-0 pada ajang Piala Merdeka 1968 di Malaysia. Namun saat ini, Jepang telah berkembang menjadi salah satu kekuatan terbesar sepak bola Asia. Kini, tantangan besar kembali menanti timnas Indonesia di Piala Asia 2027. Jepang dan Qatar tetap menjadi lawan yang sulit. Sementara duel melawan Thailand diprediksi menjadi laga penentu peluang Garuda untuk kembali mencetak sejarah timnas Indonesia. Betul. Ini sebenarnya laganya agak sulit ya. Kita tidak bisa munafik, kita tidak bisa menghindari itu. Ini laga-laganya sulit. Tapi sekali lagi, sesulit apapun kita harus tetap berjuang, kita harus tetap berusaha supaya menang. Ya, ini martabat Indonesia. Garuda harus terbang tinggi dan harus bisa mencabik-cabik lawan-lawannya. Dan saya yakin Indonesia bisa melakukan itu di bawahnya John Hertman dengan materi-materi pemain yang ada sekarang. Nah, dengan kita satu grup dengan Thailand, kemudian ada Jepang, ada Qatar, ya tidak menutup kemungkinan PSSI akan melakukan naturalisasi pemain-pemain baru. Ya kita tahulah selama ini beberapa waktu terakhir ada nama-nama yang santer sekali, gencar sekali disebutkan oleh netizen Indonesia. Ada Luke Vickery, kemudian ada Dean Zandbergen, ya ada beberapa nama lagi yang
sebenarnya eligible lah main untuk Indonesia. Nanti kita lihat gerakan dari PSSI seperti apa. Apakah akan menambah pemain naturalisasi untuk Piala Asia atau justru menggunakan pemain yang ada sekarang. Ini menarik bro, karena kita lawannya sulit ini. Apakah ada tambahan pemain baru atau justru ya flat aja lah pakai pemain yang ada gitu kan. Layak untuk ditunggu. Bukan pemainnya dulu yang ditakuti, tapi pelatihnya. Pelatih Thailand dan Singapura terang-terangan mengaku waspada pada pelatih Timnas Indonesia di ASEAN Hyundai Cup 2026. Masa sih takut pelatihnya? Oh, karena pelatihnya punya nama besar dan juga jago. Tidak hanya nama besar ya, tapi jago juga itu, makanya mereka takut. Mungkin bisa jadi karena itu. Satu grup bikin panas. Strategi Indonesia dianggap tak bisa ditebak dan berbahaya. Timnas Indonesia kini bukan lagi kuda hitam, tapi ancaman serius. Sumber informasi diambil wawancara pelatih Thailand dan Singapura di laman Kumparan. Wajar lah mereka takut karena Indonesia sudah berbeda lah ya. Jadi kita juga sebagai supporter jangan pesimis. Kita harus optimis bahwa kita bisa lah mengatasi negara-negara yang secara ya peringkat FIFA di atas kertas, kekuatannya di atasnya kita. Kita harus bisa lah. Toh kita juga bukan kaleng-kaleng bro, mereka takut sama kita nih. Lawan Jepang dan Qatar aja belum tentu sepanas ini. Kenapa Thailand justru bikin Hetman waspada? Karena ini bukan cuma soal 3 poin. Thailand selalu tampil ngotot lawan Indonesia. Dan Hetman minta Garuda turun dengan mental baja, disiplin, dan determinasi penuh demi harga diri ASEAN. Lawan Jepang dan Ya betul, kita harus bisa mengalahkan Thailand demi harga diri. Kalau kita dikalahkan Thailand, kita akan ditroll habis-habisan sama tetangga kita. Kalian tahu lah yang jersey-nya kuning lah. Yang belum tahu silakan tebak-tebak. Tapi yang sudah tahu silakan tulis kolom komentar. Nanti kita akan ditroll sama mereka. Tapi bukan soal kita ditroll ya. Tapi begini teman-teman, kalau kita bisa kasih kalah Thailand, sebenarnya banyak keuntungan buat kita. Banyak sekali keuntungan, apalagi di Piala Asia. Kita bisa lolos 16 besar. Oke, 1, 2, kita bisa naik peringkat FIFA. Ya, jadi adalah keuntungan untuk timnas Indonesia. Namanya juga menang pasti ada keuntungan lah. Tapi wajib hukumnya menang ya. Minimal menang lah lawan Thailand dan juga menang lawan Qatar atau setidaknya imbang lah. Supaya kita punya peluang untuk lolos 16 besar itu lebih besar, lebih tinggi ketimbang kita mengharapkan peringkat 3 terbaik. Ya, agak sulit juga. Itu ya jadi opsi terakhir nantilah. Indonesia kembali satu grup dengan Jepang. Setelah sebelumnya bertemu di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia ronde 3, kini timnas Indonesia kembali harus menghadapi Jepang di Piala Asia 2027. Tentu saja Jepang masih menjadi lawan terberat bagi Indonesia. Benar. Namun di sisi lain, laga ini juga jadi kesempatan bagi Garuda untuk kembali menguji kekuatan mereka saat menghadapi salah satu tim terbaik Asia. Kira-kira mampukah Garuda memberi perlawanan yang lebih sengit kali ini? Atau malah bakal diobok-obok lagi sama Kings Jepang? Yang paling menyakitkan itu kita 0 shoot on target kayak gawangnya Jepang. Ya, benar-benar kita waktu lawan Jepang tuh kurung habis-habisan lah. Kita dibombardir dan kita dihukum 6 gol waktu terakhir kualifikasi Piala Dunia. Nah sekarang ketemu lagi nih sama Jepang, ini si raja terakhir dari Asia ini. Ya negara-negara Eropa saja dikalahkan, apalagi Indonesia begitu kan. Ya anggapan orang-orang mungkin Indonesia nih negara yang mungkin ya negara yang tidak terlalu kuat untuk sepak bolanya ya. Apalagi lawan Jepang yang secara kekuatan ya udahlah, kalian udah pada tahu lah, sudah bisa dibuktikan lah Jepang ini seperti apa gitu kan. Cuma ini ya perbedaannya ya sekarang tidak terlalu jauh-jauh amat. Ya, walaupun secara peringkat oke, sekali lagi kita harus ngomong peringkat nih. Jauh lah antara Indonesia dan juga bukan Thailand tapi Jepang. Nah, tapi pemain-pemain kita sekali lagi, pemain kita sekarang udah beda. Jadi tidak ada alasan lah kita untuk takut dan pesimis lawan Jepang. Fight lah bisa-bisaan. Sikat bro. Jak mereka. Kenapa itu Justin Hubner bisa langsung jadi andalan di Eropa? Bahkan beda posisi tetap solid, Justin Hubner kembali jadi sorotan setelah bantu Fortuna Sittard menang dramatis 3-2 atas PEC Zwolle di laga kandang terakhir musim ini. Di laga itu, Hubner main penuh 90 menit, tapi yang menarik, dia tidak bermain di posisi aslinya sebagai bek tengah, melainkan digeser jadi bek kiri dan tetap solid. Fortuna unggul lebih dulu lewat Lance Duivestin 21 menit, lalu Yassin Ougili 50 menit dan Kai Sirhuis 65 menit.
Oke, Justin Hubner, El Bremen Timnas Indonesia. Dia ini salah satu pemain yang menurut saya agak sulit digantikan posisinya di Timnas Indonesia. Agak sulit, mau itu ada Elkan, sorry, mau ada Ridho, mau ada Kevin Dix, tetap Justin Hubner ini jadi andalan. Dia punya pertahanan ya, pintar lah anak ini, bagus lah. Ya, tapi ya jangan lupa juga ada Elkan, ada Kevin Dix yang secara kualitas setara dengan Justin Hubner. Tapi perlu diakui Justin Hubner di klubnya selalu menjadi pilihan, selalu menjadi andalan. Bahkan di timnas pun siapapun yang jadi pelatihnya dia selalu jadi andalan pelatih-pelatih timnas. Jadi persaingan di lini belakang untuk timnas Indonesia sangat-sangat ketat. Nah, itulah yang kita butuhkan. Jadi kedalaman skuadnya bagus gitu kan. Terjagalah, kompetitif lah. Nah, sekarang untuk lini tengah dan lini depan kita berharap PSSI bisa naturalisasi pemain-pemain yang posisinya lebih ke depan lah, pemain tengah, pemain depan supaya ya kompetitif juga. Jadi ya kedalaman skuadnya oke lah gitu, bagus lah. Jadi jangan hanya mengharapkan satu pemain, ketika pemain itu cedera ya kita akhirnya ya lini depan jadi kacau, lini tengah jadi kacau. Kalau lini belakang kan udah paten sekali, itu udah bagus ya. Semoga kedepannya PSSI bisa naturalisasi pemain depan lagi. Itu yang kita harapkan ya. Doakanlah timnas kita jadi lebih bagus lagi ke depan. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. So seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya.